Grace Patirajawane, dan saya hadir di sini untuk Maluku, di mana saya pernah membuat suatu penulisan mengenai sejarah Maluku. Di situ saya menulis tentang peristiwa atau asal-usul daripada bangsa Maluku sendiri dengan melalui buku pedoman dari Dr. Alex Manuputi, di mana di situ saya menggambarkan bahwa dahulu kala kerajaan Sahulau pernah membuat suatu hubungan pela atau gandong dengan pemerintah negara Belanda yang saat itu menjabat sebagai gubernur jenderal di Maluku, yaitu Jan Petersen Koen, di mana di situ keputusan yang diambil adalah bangsa kerajaan Belanda mengakui kerajaan daripada Sahulau sama Surua Malatu, di mana di situ menggambarkan kerajaan Maluku, kerajaan Sahulau bukanlah suatu kerajaan yang ditaklukkan, tetapi merupakan suatu kerajaan yang benar-benar diakui oleh Belanda. Di sini, dan kalau misalnya dilihat pada kostum tentara TNI yang ada di Maluku, khususnya 16 Patimura, di situ menggambarkan bahwa ada angka 1817 di mana diadakan sumpah dari Kapitan Patimura, di mana hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat memutarbalikkan fakta dan dapat merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia benar-benar mengakui kerajaan Sahulau, kerajaan Maluku yang adalah bagian dari masyarakat Alifuru. Untuk itu diadakan suatu persatuan. Di sini dilihat harus adanya suatu persatuan di antara masyarakat Maluku sendiri, bangsa Alifuru sendiri, di mana saya tahu Maluku, bangsa Alifuru bukan saja terdiri atas Nasrani, tetapi juga Islam. Dan di sini merupakan satu titik tolak bahwa apabila kita mau mencapai sesuatu yang kita inginkan, kedaulatan kita, maka kita bukan hanya harus berjuang sendiri-sendiri. Jadi pokok pembicaraan saya di sini yaitu di mana saya mesti bandingkan kembali tentang kerajaan Sahulau sama Surua Malatu yang kita adalah anak cucunya, ahli waris daripada kerajaan Maluku ini sendiri, di mana telah melahirkan suatu negara yaitu RMS Republik Maluku Selatan yang sampai sekarang ini masih di studi bandingkan, masih dilihat kembali, tetapi negara Indonesia tidak dapat untuk menutupi itu karena RMS adalah sesuatu yang sah, sesuatu yang nyata, dan sesuatu yang tidak dapat dibohongi. Untuk itu harus adanya persatuan-kesatuan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan, di mana kita semua dapat berkumpul kembali, di mana kita semua dapat menyumbang sesuatu yang dapat kita lakukan untuk negara Maluku tercinta ini. Terima kasih. Itu nanti beta di situ dan dorong. Ini kita pun tiang bendera yang dipakai. Nah, kita berada di Seram, kita kerja jalan. Nah, kita ketemu dengan Alifuru yang di waktu kerja di Seram Selatan itu, Alifuru itu dia nama Naulu. Nah, kalau kita tanya, karena kita cerita dari orang, kita dong ini pintar. Nah, kita tanya, orang bilang iya waktu RMS masih ada di hutan Seram sini, orang dapat sekolah sama dengan orang sekolah di Ambon dari SD sampai di SMA. Orang juga di Seram sana di hutan RMS ke sekolah orang begitu. Nah, orang cerita yang sampai sekarang karena don sekolah, don tahu bagaimana dia punya keuntungan waktu sekolah. Akhirnya orang pun anak-anak don kasih sekolah sampai sekarang don sampai anak-anak sudah punya titel dokter Andes dengan dokter. Orang keluar, ada yang ada masih di Ambon, ada masih di Jakarta. Dan waktu beta kerja di
Seram Timur. Beta ketemu lagi ada Alifuru, itu namanya Paulu. Dia ada pakai Naulu pakai berang merah, sedangkan Paulu itu berang biru. Nah, orang pun cerita sama. Orang juga sekolah waktu RMS masih ada orang sekolah di hutan, RMS kasih sekolah. Sampai pun di Dompung anak-anak juga sekolah. Di Dompung anak-anak sekarang sudah bertitel, ada yang dokter, ada yang randes, ada yang insinyur. Nah, begitu dong mencerita, dong bilang biar ketemu di Seram di hutan, kita masih bisa sekolah. Itu karena kita lihat orang bicara, dokumen cara hidup itu hampir sama dengan orang kota. Nah, padahal dong RMS kasih sekolah orang juga di hutan. Nah, begitu yang kita tahu dong cerita. Cok sedikit yuk. Balik. Balik yuk. Oke. One shot. Kita mendekati tiba pada momentum lagi ya, tanggal 25 April. Kita juga tidak tahu apakah di muka itu atau di belakang itu kita sudah harus siap untuk atau sudah dikembalikan kita punya kedaulatan. Tapi pada prinsipnya tetap 25 April ini kita akan bikin jauh lebih bagus daripada yang pertama. Dan untuk persiapan itu kita sudah bikin surat baik untuk kepada saudara di FKM dan semua di seluruh dunia maupun kepada PBB. Kita sudah bikin surat tempo-tempo, kita suka wanti-wanti buat mereka bahwa kita punya rencana 25 ini harus lebih besar, lebih akbar, lebih spektakuler. Dan kita minta untuk FKM luar negeri juga bekerja keras
untuk menghadirkan lembaga-lembaga internasional supaya betul-betul kesannya bahwa bukan ini barang dibuat-buat, tetapi ini suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi rakyat Maluku, menuntut pengembalian kedaulatan, sebab kita tidak bisa hidup dalam negara yang membunuh rakyatnya atau negara yang membuat rakyatnya menderita. Itu tidak masuk akal, di mana-mana tidak akan pernah begitu. Jadi begitu juga kepada surat untuk PBB juga, ketua juga minta PBB harus berperan aktif dalam rangka menghadirkan juga beberapa lembaga internasional, sehingga ketua punya cita-cita itu dalam tahun ini, kalau bisa Tuhan sayang, ketua sudah bisa mencapai untuk dikembalikan ketua kedaulatan, entah di muka atau di sesudah April ya. Nah, itulah dari tempo-tempo kita sudah bikin strategi sekali yang mendasar ya, supaya tidak ada alasan lagi bahwa tidak datang ataupun begini ya. Walaupun mereka tidak datang, kami tetap bikin karena kami sudah kasih surat dan itu sudah harus disikapi oleh PBB maupun oleh FKM yang ada di internasional. Dan beta sangat mendambakan atau merindukan dukungan daripada Basudara semua, walaupun Basudara pada organisasi yang lain, tetapi beta yakin dan percaya bahwa kita semua punya milik. Kalau FKM cuma kasih contoh soal saja, tapi ini semua kita punya milik. Mari kita bergandeng tangan, seia, sekata, sehati, sepikir, sependapat, dan sejiwa supaya semuanya boleh kita lakukan dengan baik. Kita boleh berhasil dalam semua kita punya cita-cita. Sebab kalau keturun begini, ini kan tentara atur ketong kampanye, pemerintah ini atur ketong kampanye. Kalau ketong begini, susah untuk diatur, ya kan? Baik di luar maupun di dalam sendiri. Karena apa yang ketong bikin di sini harus didukung dari luar, supaya Indonesia yang dia punya potensi tidak mampu untuk menekan ketorang. Sebagaimana yang kita sudah uji coba pada tahun lalu, dan tahun ini harus kita buat lebih semarak. Dan itu merupakan tuntutan yang mendasar. Karena itu kita punya keperluan, kita punya milik yang harus kita raih. Setiap kita mau maju seperti negara lain, kita tidak bisa tinggal 50 tahun Indonesia ada bikin apa. Kita punya harta benda habis, semua dikeruk tiap bulan, tiap tahun habis. Tapi yang dikembalikan bagi kita cuma sedikit, tidak ada artinya sama sekali. Dan infrastruktur pembangunan dalam negeri-negeri mana, tidak ada apa-apa. Jalan saya sampai Polres tadi ini kan keton jalan sakit jiwa, semua kalau bisa perketon mati di tengah jalan, tergelincir dan sebagainya. Nah itu kan tidak mungkin, keton bisa tinggal begini terus. Keton harus sendiri karena keton kaya, dan keton harus membahagiakan keton masyarakat.